Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam ini kita masih diberikan oleh Allah yaitu kenikmatan iman, Islam, ihsan. Kita masih diberikan kesehatan, kewarasan, kelonggaran, utamanya kita bisa menikmati iman dan Islam ini. Sehingga pada malam ini tiba gilirannya malam Jumat, kita bisa mengkaji Al-Quran. Kita tafsirnya dari tafsir kitab Ibnu Abbas dan juga kitab Aisyah Tafsir. Untuk lebih barokahnya dibuka surat Al-An'am ayat 93. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadiban aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi syai'un wa man qala sa'unzilu mithla ma ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْتُكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم بالعالمين انك حميد مجيد اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما شاء من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان عليك البلاغ لا حول ولا قوة إلا بالله يا ذا الجلال والإكرام يا أيها القيوم برحمتك نستغيث يا أيها القيوم برحمتك نستغيث اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون
Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Waman itu siapakah? Pertanyaan. Adlamu yang lebih zalim, lebih aniaya. Siapa man? Jadi akna wa ajro'a, lebih berani berdosa. Miman dibanding orang iftaro yang berbuat goroh, gawe-gawe goroh. Siapa man? Alallah, atas nama Allah, kadiban, dengan dusta. Jadi atas nama Allah tapi goroh orang no dalile. Jadi dia itu mengatakan katanya ini dari Allah, padahal Allah tidak mengatakan. Auqala atau berkata siapa man? Dia ngomong seperti Allah tidak menurunkan atas manusia apapun, yaitu namanya Malik bin Shoaib saat itu. Bahkan auqala atau mengatakan orang itu uhiya, diwahyukan ilayya kepadaku sebuah kitab. Katanya mengatakan begitu. Ada kitab yang diwahyukan kepadaku. Jadi wahyu itu artinya adalah pemberian tahu yang secara cepat, rahasia dengan perantara malaikat dan yang lain. Yang disebut wahyu. Kalau ada pertanyaan wahyu itu apa? Wahyu itu adalah pemberian tahu yang secara cepat lagi samar dengan perantara malaikat dan dengan yang lain. Atau ya bukan malaikat, ilham masuk. Dia itu ngomong diberi wahyu, sebuah kitab. Padahal walam yuha, dan tidak diwahyukan ilahi kepada orang opo syai'un sama sekali kitab itu. Masuk siapa itu? Musailamatul kadzab. Kalau yang ngomong goroh tadi itu adalah Malik bin Shoaib. Allah itu tidak nurunkan apa-apa terhadap manusia. Itu Malik bin Shoaib. Tapi yang kelewatan ya ini. Aku itu Malik bin Shoaib. Kalau aku itu diberi wahyu, sebuah kitab. Padahal ya enggak. Itu namanya Musailamatul kadzab. Musailamah al-kadzab. Musailamah orang yang pendusta. Siapa yang lebih berani dosanya, lebih besar daripada itu? Ya tidak ada kecuali orang itu. Waman dan orang, nomor 3 kola yang berkata siapa orang? Berkata begini, saunjilu, besok akan diturunkan ilayya, saunjilu akan dituruni aku. Mithlama semisalnya apa-apa anjala yang telah menurunkan siapa Allahu Allah. Jadi nomor 3 adalah yang lebih besar dosanya orang yang mengatakan aku akan mengatakan semisal apa yang dikatakan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu namanya Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarhin. Ini mengaku jadi nabi. Saya akan berkata seperti apa yang dikatakan Muhammad, yaitu namanya Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarhin. Jadi siapa yang lebih besar dosanya, lebih aniaya daripada 3 orang itu? Tidak ada lagi kecuali orang itu. Walau taro, dan seandainya mengetahui engkau Muhammad, itu zalimuna, ketika utawi orang-orang dolim, orang musyrik, orang munafik di saat perang Badar. Di saat perang Badar saat itu pigomarotil mauti, di dalam sekarat pati, najaknya pati, dan menutupnya mati. Orang itu akan ditutup dengan kematian, artinya sekarat. Waktu itu
Wal malaikatu adapun para malaikat. Nah itu loh. Pada saat itu orang itu setiap orang mau mati, kalau kafir ya ini. Itu basitu aidihim, orang atau malaikat yang beber tangan-tangan mereka. Malaikat itu memukulkan dengan tangannya untuk mengeluarkan nyawanya atau roh-roh mereka. Ayo, saiki. Ayo, akhriju, kata malaikat. Ngetokno sira kabeh. Malaikat ngomong akhriju. Ayo tokno ampusakum roh-roh kalian sendiri. Wong ngetokno roh ku piye? Ora iso to. Rono apa kabeh wong rasakno lara. Iki dipaksakan disuruh mengeluarkan nyawa mereka sendiri al-yauma pada hari ini. Pada waktu itu pada waktu perang Badar atau ada yang mengatakan pada hari kiamat. Atau pada saat mau mati, orang itu pasti kalau kafir, kalau musyrik, kalau munafik, malaikat membeberkan tangan, memukulkan tangannya. Ayo saiki tokno nyawamu. Nah, orang-orang itu dikitukan. Tujzauna akan dibalas kalian semua. Adzabal uni dengan siksaan yang hina, yaitu yang berat. Bima kuntum sebab adanya kalian itu takuluna, mengatakan kalian Allah atas nama Allah ghairul haqqi dengan tidak benar, yaitu tidak sebenarnya. Ya goroh itu. Wa kuntum dan ada kalian semua an ayatihi jauh dari ayat-ayatnya Allah termasuk Muhammad Quran tastakbiruna menolak kalian semua, sombong kalian semua. Gumegum kalian semua, jauh dari keimanan terhadap Nabi Muhammad dan jauh keimanan terhadap Al-Quranul Karim waktu di dunia. Kalian tidak mau iman terhadap Muhammad, kalian tidak mau iman terhadap Al-Quran pada waktu di dunia. Kamu gumegum, gede itu gumegum, sombong. Ora gelem iman, ora gelem percaya karo Nabi Muhammad, ora gelem percaya karo Al-Qur'an waktu ning donya. Ayo saiki tokno nyawamu. Tokno dhewe nyawamu. Ayo saiki tokno. Perang Badar saat itu, orang-orang kafir yang menghadapi pasukan muslim. Jadi itu contohnya orang dulu. Kalau orang sekarang ya kapan orang itu mati? Kalau orang kafir itu, orang musyrik itu. Ya saat itulah akan datang malaikat untuk menyiksa. Ya siksaannya ya bermacam-macam seperti ini tadi yang diceritakan ini. Walaqad jitumuna dan niscaya sungguh telah datang kalian semua padaku Allah furoda sendiri-sendiri. Itu sofron kosong bila malin dengan tanpa membawa harta walawalatin dan juga tidak membawa anak yang mereka banggakan itu. Kamu datang sendirian furoda sofron kosong tidak membawa apa-apa dengan tanpa harta dengan tanpa anak. Ya, kamu datang padaku Allah kama khalaqnakum seperti halnya baru menciptakan aku Allah pada kalian awwala marratin awalnya ulangan waktu di dunia. Kamu keluar dari rahim ibumu ke dunia ya tanpa bawa harta kan, juga tanpa bawaan anak, juga bayi cengar itu. Bawa apa itu? Yaitu seperti itu kamu datang nanti kepada saya. Wataroktum dan telah meninggalkan kalian semua makhawalnakum pada apa-apa yang memberikan aku Allah pada kalian. Yang kau miliki ditinggalkan semua. Yang kuberikan kepada kalian kau tinggalkan semua. Waro'adhurikum di belakang punggung kalian. Di dunia semua tidak kau bawa ke kuburan. Wa manaro tidak melihat kami Allah ma'akum bersama kalian. Manfaat untuk kalian syufa'akum pada penolong-penolong kalian yaitu berhala-berhala kalian. Berhala itu yang dulu di dunia
memberi syafaat. Ya, istilahnya tergantung imammu, pemimpinmu, itu alihat itu. Saya melihat kok tidak melihat bareng kamu, berhala-berhala kamu, supaya kamu, kiai-kiai kamu, yaitu alladzina termasuk orang-orang berala jamtum yang menyangka kalian. Annahum bahwa sungguhnya mereka alladzina itu fikum, manfaat bagi kalian, syuraka'a sebagai penyekutu, yaitu pembantu, penolong. Yang mana kalian semua menganggap itu adalah sebagai syufa'a, menolong kalian di hadapan Allah. Nanti dia yang membantu. Semuanya ternyata sama itu di hadapan Allah. Makanya orang beriman, berbuat, bertoat itu nanti akan kecelik semua itu. Mereka agung-agungkan, mereka bayangkan dijagakno kanggo membantu dia menghadap Allah. Ternyata dia sendiri diurus oleh Allah. Amalannya. Nah ini kan alladzi jamtum annahum fikum syuraka. Yaitu orang-orang yang kau sangka bahwa mereka itu manfaat bagi kalian, syuraka akum, memberi pertolongan pada kalian. Oh enggak ada, tidak ada. Semuanya hilang. Kok enggak ada katanya Allah. Allah sendiri mengatakan wa mana romaakum. Kok tak delok sing mbok andalno sebagai orang-orang yang kau sangka bahwa mereka itu adalah supa'a. Mana sekarang enggak ada. Lakot takotoa, niscaya sungguh telah putus, hilang, itu kan, hilang. Apa syuraka bainakum antara kalian, yaitu apa yang ada hubungannya dengan kalian, termasuk wasal, hubungan, walwud dan cinta, saling mencintai, semuanya takot-takotoa bainakum, putus. Makanya kalau berteman itu harus ada nilai agama. Saya berteman dengan dia itu karena apa? Karena dia mencintai agamanya Allah. Kalau enggak, putus semua. Tidak ada pertemanan yang bisa menyambung di dunia sampai ke akhirat kecuali pertemanan karena fillah. Fillah. Wadalla dan hilang atau ketungkul angkum jauh dari diri kalian semua. Artinya mereka itu ketungkul mikirnya kenawai dewe. Kok nulungi kancane. Wadalla angkum ma kuntum yang apa-apa kuntum yang ada kalian itu tajumuna, menyembah kalian, menyangka bisa memberi pertolongan. Kau sembah, kau berkata bahwa dia itulah syufa'akum. Berhala-berhala itu memberikan satu syafaat pada kalian. Hilang semuanya. Itu yang disebut wadalla ankum ma kuntum tasumun. Jelas-jelas sudah dalil ini. Kamu kepada abamu, istri kepada suaminya. Ini kalau tidak ada wasel atau sambungan dari agama, nilai agama, ya putus, hilang. Di dunia ini bisa itu seperti ini kekeluargaan, asalkan sama, yaitu dalam akidah yang sama. Nah, orang tua seperti saya, bapak, ibu, sayang kepada kamu, kenapa? Disuruh digugat, sholat, coba. Nyenani bukan urusan apa, sholat, ngaji, sholat, ngaji, sholat, ngaji. Ini berarti pillah urusan itu. Urusan pillah. Selebihnya dari itu, makanya jangan sampai kita melewatkan, yaitu adanya momen-momen macam bersolat berjamaah, itu momentum. Oh iki sing ngongkon, iki sing celuk-celuk ki Allah. Adzan itu kan Allah itu sebenarnya. Cuman dilewatkan siapa yang ada. Coba kalimatnya itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena diceluk, ayo besarkan nama Allah, ayo besarkan nama Allah. Tapi kue rumongso enggak. Kadang-kadang ya karena tidak tahu nilainya ya lewat gitu aja. Maka ayat 93 sampai 94 ini memiliki kesimpulan sebagai berikut. Pertama adalah
ubhul idbi Allah taala bi ayyi syaklin wa anna saibahu la adlama minhu qattu. Jeleknya goroh atas nama Allah di dalam mana saja bentuk. Goroh itu bentuknya piye ning diwae nggone. Dan orang yang melakukan kegorohan itu tidak ada yang lebih aniaya dibanding dia sama sekali. Ya enggak ono wong sing lebih gede dosane daripada orang yang dusta itu atas nama Allah. Yang kedua, takriru adzabil qabri wa sakaratil maut wa siddatiha. Wa fil hadis annalil mauti sakaratin. Ketetapan siksa kubur. Jadi siksa kubur itu ada dan sekarat mati dan beratnya sekarat mati. Dalam hadis dijelaskan bahwa mati itu ada sekaratnya. Sekarat itu menjelang ajal. Ini anak apa ujian sekarat pati banget larane mergo sangka ing uripe akeh dosa maksiate ketungkul mikir dunyane. Ya iki kaya-kaya biasa tapi itu nilainya. Coba saya ulangi. Sekarat pati sangat larane mergo sangka ing uripe akeh dosa maksiate ketungkul mikir dunyane. Masya Allah. Ini jelas membawa ke kita agar kita itu selalu bahwa mati itu adna min siraqin ahli. Fa innal mauta adna min siraqin ahlihi. Kullu mri'in musabbahun bi ahlihi wal mautu adna min siraqin ahlihi. Setiap seseorang bisa pagi kumpul, sore kumpul seperti ini. Tapi ingat, wal mautu adna min siraqin ahlihi, kematian itu lebih dekat daripada tali serandal yang nempel dengan kaki. Nah, tadi sekarat pati sudah ada, walaupun Jawa itu sebenarnya dalil. Yang kedua adalah kullu mri'in musabbahun bi ahlihi wal mautu adna min siraqin ahlihi. Sampai awake dhewe iki mulane ndonga, Allahumma inni as'aluka Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa yassir lana fi umuri dunya wal akhirah. Itu njaluk di dalam habis sholat. Karena setiap orang pasti ngalami sekarat mati. Supaya dimudahkan di dalam menghadapi kematian. Itu tadi. Terus sampai dunya wis mari golek ya wis. Dina apa meneh bisa tuku apa-apa, iki syukuri. Aja sampai kaya dene puji-pujian tadi. Sekarat pati sangat larane mergo sangka ing uripe akeh dosa maksiate ketungkul mikir dunyane. Masya Allah. Kullu mri'in musabbahun bi ahlihi wal mautu adna min siraqin ahlihi. Puji-pujiannya Abu Bakar. Kullu mri'in, setiap seseorang itu musabbahun bisa pagi-pagian kumpul bi ahli kelawan keluargane. Bisa kumpul. Tapi ingat wal mautu adapun mati iku adna lebih dekat apa mati min siraqin ahli tinimbang sandal kang nempel ing sikile. Kaline sandal kang nempel kan wis nempel lebih dekat mati daripada itu.
Makanya kita selalu berdoa kepada Allah, semoga ya Allah kalau Jawa wis dalam kematian kula ngalami kemudahan, jangan sampai dipun temokno karo kelawan bante pati sekarat pati. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Itu hadis itu. Yang nomor 3 adalah kubul istighbar. Wa admi jurmi'i, jeleknya sombong dan agungnya dosanya sombong. Wong ojo sombong, ojo adigang ngadikuno. Wis ngadepi barang elek, ojo ngelekno eleke wong itu. Iku berarti dikodar kowe kon mau nglakoni nemoni barang elek. Lam tudnibu la ja'allahu qauman yudnibu lahum fayafir lahum. Kalau kowe ora nglakoni dosa, Allah gawe wong liya gawe dosa. Mbok delok piye kowe? Wong nglakno wong iku salah. Karena Allah itu Maha Ghafur juga Maha nyiksa. Adapun Allah mau ngapura atau tidak ngapura bukan hak kita. Memutuskan itu bukan hak kita. Kewajiban kita adalah menyampaikan. Kalau dia itu melakukan kesalahan, dicoba melakukan kesalahan, dihadapkan kepada mata kita, dilihat apakah kita ngelokno wong iku. Enggak, seharusnya kita datang kasihan pada dia, nasihat pada dia supaya Allah menurunkan ampunannya. Itu orang bagus. Yang nomor 4 takrilu aqidatil basil akhir wal jaza al kasbi fid dunya. Ketetapan akidah atau keyakinan tentang bangkit yang akhir, urip meneh sing akhir, dan balasan atas pekerjaan di dunia. Wis apa ae wis pekerjaan di dunia. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ono sing ngomong cangkeme ditutup, sing ngomong tangane sindak kaya sikile sing cerita kelawan pengalamane apa kang dilakoni. Makane swarga neraka iku tergantung kita sendiri. Nek kepengin mulya ning donya ya duwe akhlak sing apik, duwe kelakuan sing bagus. Cara wong iki nek aku iki dulane apa anak, ya berbakti kepada orang tua. Ora sampai ngelarani. Sing diarani wong ngelarani wong tua kon mau apa? Nyusahno wong tua iku wis diarani wani. Man azanahuma faqad aqahuma hadisnya. Barang siapa menyusahkan kepada kedua orang tua, iku wis padha karo naboki wong tua, nyontok wong tua, nempak wong tua, nglawan wong tua. Nyusahno tok padahal. Ini apalagi kalau disuruh atau apa amal sholih, siap. Kalau perlu ngomong siap, jazakallahu khairan. Nah itu kamu kalau sudah melakukan amal soleh tidak usah mikir apakah dibalas atau tidak. Yang lebih tahu adalah Allah. Itu yang terakhir kelima. In idza syufa'a yaumal qiyamah illa ma qadatis sunati shahihah min syafa'atin nabi wal ulama wa syuhada bisyurutin hiya ayyadhanallahu li syafi' ayyashfa'a wa ayyurdiya anil masbu ilahu. Wah ini penting, ini pelajaran. Tidak adanya para penyafaat di hari kiamat. Nggak ono para penyafaat itu kecuali yang telah diputuskan oleh sunnah yang sahihah dari syafaatnya Nabi. Pertama, Nabi bisa menyafaati. Ulama wal ulama itu bisa nyafaati. Wasyuhada dan orang-orang yang mati syahid. Nah, ini dengan syarat, beberapa syarat. Satu, Allah mengizini kepada yang memberi syafaat jikalau dia itu mau menyafaati. Yang kedua, Allah meridhoi dari orang yang disyafaati. Allah itu meridhoi dari orang yang disyafaati. Syarat-syaratnya yaitu pertama adalah Allah mengizinkan kepada yang mensyafaati. Siapa? Ya, tadi itu 3 orang tadi. Jikalau orang yang mensyafaati mau menyafaati. Kalau mau menyafaati, tentunya syafi ini
Tiga orang itu, nabi, ulama, dan syuhada ini, kenapa dia mau mencaafati? Karena ada urusan masalah keimanan. Kayak ini murid karo guru. Iki gurunya itu bisa nyafati terhadap muridnya. Nanti itu. Kalau memang dia benar-benar menjalankan ilmu yang benar sama-sama kedua-duanya. Yang kedua, Allah itu meridhoi dari orang yang disyafaati. Allah kriteria orang diridhoi mestinya orang iman. Nah, itulah kajian kita pada malam ini. Semoga Allah senantiasa memberikan manfaat dan barokah. Hah? Oh enggak, itu enggak ada. Jadi imam yang dimaksud itu ulama. Nah, di situ itu adalah di sini jelaskan min syafaatin nabi wal ulama wasyuhada. Syuhada ini orang yang mati syahid itu, perang itu pasti ada pemimpin. Jadi perang, adanya pemimpin itu karena perang. Dia mati syahid. Entah yang dipimpin atau yang memimpin. Jazakumullah khairan. Akhirnya demikian penyampaian daripada kajian kita. Mungkin ada pertanyaan, silahkan untuk bertanya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri dengan doa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.